Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penerapan downstream dan upstream laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Pertama ada Hilda Octaviana, yang kedua ada Sofia Wahyu, yang ketiga Miftahur Rahma, yang keempat ada Diah Mulia Rahayu, yang kelima Anita Sari, yang keenam Siti Musdalifah. Materi pertama yaitu tentang Intercompany Profit Transaction Inventories atau bisa disebut dengan laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Laporan konsolidasi disiapkan untuk menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari dua atau lebih perusahaan afiliasi, seolah-olah perusahaan tersebut merupakan satu perusahaan. Transaksi penjualan atas perusahaan menghasilkan saldo resiprokal. Yang pertama, penjualan dan pembelian atau disebut dengan harga pokok penjualan. Yang kedua, piutang usaha dan utang usaha. Transaksi pinjaman atas perusahaan menghasilkan saldo resiprokal. Yang pertama, note receivable dan note payable. Dan yang kedua, interest income dan interest expense. Keuntungan atau kerugian dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penggunaan atau melalui penjualan kepada pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya, transaksi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan dari perusahaan-perusahaan afiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau juga disebut dengan HPP pada jumlah pembelian dari dan penjualan kepada entitas luar. Selanjutnya, eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Biasanya seluruh laba antar perusahaan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi direalisasi dan diakui oleh entitas yang dikonsolidasikan pada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kembali kepada entitas-entitas luar. Setiap laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan direfleksikan dalam persediaan akhir dari afiliasi pembeli, karena persediaan tersebut merefleksikan harga transfer antar perusahaan bukan biaya bagi entitas yang dikonsolidasikan. Jurnal untuk eliminasi cost of sale pada inventory, di mana cost of sale sebesar laba yang belum direalisasi. Pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir direalisasi untuk tujuan pelaporan konsolidasi ketika barang dagangan dijual kepada pihak di luar entitas yang dikonsolidasikan. Biasanya realisasi terjadi segera pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Penerapan downstream dan upstream laba atas transaksi perusahaan persediaan. Upstream adalah penjualan dari anak perusahaan ke perusahaan induk, atau bisa disebut dengan penjualan dari bawah ke atas. Sedangkan downstream yang merupakan penjualan dari bawah ke atas bisa disebut dengan penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Perbedaan dari downstream dan upstream. Downstream akan terjadi eliminasi atau penyesuaian kepemilikan dari pengendali maupun mayoritas pemilik. Hal ini menyebabkan keuntungan dan kerugian yang diterima dan ditanggung pun akan mengalami penyesuaian. Sedangkan untuk upstream, anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh pengendali atau mayoritas pemilik, serta mayoritas dimiliki secara profesional oleh pengendali dan non-pengendali. Di sini ada contoh soal mengenai materi ini, silakan bisa dilihat. Laporan keuangan konsolidasi atau jual beli aktiva tetap. Yang pertama, fixed asset downstream sales, merupakan perusahaan induk menjual aktiva tetap kepada perusahaan anak. Yang kedua, fixed asset upstream sales, merupakan perusahaan anak menjual aktiva tetap kepada perusahaan induk. Yang ketiga, fixed asset interstream sales, merupakan perusahaan anak
yang satu menjual aktiva tetap kepada perusahaan anak yang lain. Dalam penjualan fixed asset ini, pihak penjual mengakui laba atau rugi, yang mana laba atau rugi tersebut belum direalisasi. Perbedaan tersebut karena dua hal, yaitu cara realisasi dan jangka waktu realisasi. Cara yang pertama, cara realisasi laba atau rugi. Cara realisasi laba atau rugi kotor sudah diakui oleh penjual tersebut akan direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar. Nah, di sini ada dua cara untuk merealisasi penjualan aset. Yang pertama dengan depresiasi dan yang kedua dengan penjualan kepada pihak luar. Cara yang kedua yaitu jangka waktu realisasi. Jangka waktu realisasi akan tergantung pada fixed asset yang bersangkutan. Untuk fixed asset yang umurnya tidak terbatas, laba atau rugi akan direalisasi pada saat fixed asset dijual ke pihak lain. Untuk fixed asset yang umurnya terbatas akan direalisasi secara bertahap selama umur ekonomis fixed asset yang bersangkutan. Perlakuan akuntansinya. Pada dasarnya, perlakuan akuntansi terhadap laba kotor yang timbul karena jual beli aktiva tetap adalah sama dengan perlakuan akuntansi yang timbul dalam jual beli barang dagangan. Metode pencatatan investasinya yaitu yang pertama equity method, cost method, yang ketiga fixed asset, downstream sales. Laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang berisi gabungan aktivitas hasil operasi yang telah dilaksanakan antara perusahaan induk dengan satu atau lebih perusahaan anak. Laporan keuangan konsolidasi dibuat untuk yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan induk dan anak. Yang kedua, memberikan gambaran yang objektif. Yang ketiga, sesuai dengan keseluruhan posisi dan aktivitas perusahaan. Sifat-sifat laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan. Digunakan untuk perusahaan induk dan anak, di mana perusahaan anak dianggap sebagai cabang. Yang kedua, neraca perusahaan induk melaporkan saham perusahaan anak sebagai investasi. Masalah umum yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang ketiga, periode laporan neraca konsolidasi disusun. Yang keempat, jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang dikeluarkan untuk mendapatkan saham tersebut. Perbedaan dari downstream dan upstream. Downstream akan terjadi eliminasi atau penyesuaian kepemilikan dari pengendali maupun mayoritas pemilik. Hal ini menyebabkan keuntungan dan kerugian yang diterima dan ditanggung pun akan mengalami penyesuaian. Sedangkan untuk upstream, anak perusahaan dimiliki. Prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, mengeliminasi semua rekening timbal balik. Maksudnya, rekening timbal balik adalah rekening yang dicatat oleh kedua belah pihak, induk dan anak, untuk suatu transaksi yang sama. Yang kedua, menyusun kertas kerja. Penyusunan kertas kerja dilakukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode ekuitas. Yang kedua, metode ekuitas tidak lengkap. Dan yang ketiga, metode biaya. Metode ekuitas, pencatatan investasi saham pada anak perusahaan dengan metode ekuitas didasarkan pada anggapan bahwa investasi pada anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Yang kedua, metode ekuitas tidak lengkap. Metode ekuitas tidak lengkap digunakan oleh beberapa perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa penerbitan laporan keuangan konsolidasi hanya sebagai laporan keuangan yang disiapkan bagi para pemegang saham. Yang ketiga, metode biaya. Perusahaan induk mencatat pendapatan ketika investasi saham perusahaan anak memperoleh dividen dari saham tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5 tentang materi tema 10 ini. Jika ada kesalahan
ataupun lain hal, kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.